Selanjutnya syarhul kalimati, penjelasan kata demi kata. Jadi beberapa kata yang penting dalam ayat tadi 1 sampai 5. Alif lam mim. Hadza ahadul hurufil muqatta'ati allati tuktabu, ditulisnya begini, alif lam mim. Hada, hal ini, ahadu hurufil muqatta'ah, termasuk salah satu huruf yang dipotong-potong. Nah, istilahnya huruf muqatta'ah, huruf yang dipotong-potong. Kalau dalam ulumul Quran disebut juga dengan fawatihus suwar. Fawatihus suwar. Ada sekian surat, ya, banyak surat yang diawali dengan huruf-huruf seperti ini. Ada yang 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada yang 3 huruf, ya, dan seterusnya, ya. Jadi variasi. Jadi makanya disebut huruf muqatta'ah karena dipotong-potong. Nah, dalam ulumul Quran disebutnya fawatihus suwar, dan itu sebagai salah satu keunggulan Al-Quran itu sendiri. Huruf-huruf ini allati tuktabu, ditulisnya begitu. Alif, di atasnya ada tanda panjang lam dan mim. Ditulisnya begitu. Wa tuqra'u, dibacanya alif lam mim. Dibacanya harus begitu. Menurut tajwid ini mad lazim musaqqal, ya. Jadi tidak boleh dibaca alama, nggak boleh, atau alam. Ditulisnya begitu, tapi dibacanya satu persatu. Alif lam mim. Nah, dan tilka. Tilka al-ayat al-mu'allafah. Yang dimaksud itu maksudnya al-ayat al-mu'allafah, yakni ayat-ayat al-mu'allafatu yang disusun min misli hadil huruf, dari huruf-huruf seperti ini. Jadi huruf muqatta'ah. Kemudian al-hakim. Jadi al-hakim. Apa arti hakim? Al-muhakkamu, yang dikokohkan, yang dikokohkan atau yang paten. Maksudnya alladzi la naskha, yang tidak ada penghapusan. Jadi nggak ada yang terhapus atau yang terbuang, yang di-delete lah kalau itu. Alladzi la naskha, yang tidak ada penghapusan, yatra'u alaihi, yang terjadi padanya. Sejak awal keberadaannya sampai sekarang, bahkan insya Allah sampai akhir zaman, Al-Quran itu kokoh dan paten seperti itu. Tidak akan ada yang terhapus sedikit pun. Ba'da tamami nuzulihi, setelah sempurna turunnya Al-Quran. Wala kholala fihi, dan tidak ada noda, tidak ada noda dalam Al-Quran tersebut. Nggak terjadi penghapusan, nggak ada noda, artinya nggak ada kekurangan. Wahwal hakimu, karena Al-Quran itu dianggap sebagai al-hakim, yang bijak. Alladzi yad'u kulla syai'in, yang menempatkan segala sesuatu fi maudhi'ihi, pada tempatnya yang tepat. Fala khalato, maka tidak terjadi kekeliruan. Wala khabato, dan tidak terjadi tabrakan gitu. Tidak ada kekeliruan dan tidak terjadi tumpang tindih gitu. Tidak ada keliruan dan tidak tumpang tindih
Fima yuhmalu, mengenai kandungannya. Ini sesuatu yang dikandungnya, ya, mengenai kandungan. Tidak ada tumpang tindih mengenai kandungannya. Min hudan berupa petunjuk, wa tasri'in dan ajaran. Itu hakim, ya. Jadi hakim artinya yang kokoh, yang paten, tidak ada penghapusan, tidak ada yang didelete Al-Quran itu, karena sudah dianggap sempurna turunnya. Tidak ada juga noda atau kekurangan dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu bersumber dari Allah yang Maha Hakim, yang Allah yang Maha Bijak. Ini yang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang tepat. Maka dalam Al-Quran nggak ada kekeliruan, nggak ada kekacauan, dan tidak ada tumpang tindih mengenai kandungan yang ada di dalamnya, baik berupa petunjuk maupun ajaran-ajaran. Hudan wa rahmatan. Hudan wa rahmatan ay huwa, yakni Al-Quran itu uhudan, sebagai petunjuk. Sebagai petunjuk yuhtada bihi, yang bisa dijadikan petunjuk. Jadi ini bersifat aktif gitu. Petunjuk bukan petunjuk yang dibiarkan begitu saja, tapi petunjuk yuhtada bihi, yang memang bisa dijadikan petunjuk. Wa rahmatun, dan Al-Quran itu juga menjadi rahmat. Wa rahmatun, menjadi rahmat. Yurhamu biha, yang bisa memberikan kasih sayang. Rahmat bisa menjadikan sebagai rujukan kasih sayang, memberikan kasih sayang bagi tentu saja orang yang membacanya. Lil muhsinin, di sini ada muhsinin. Ini jamak mudzakkar salim. Muhsin, muhsinun. Kemudian majrur karena ada lam, muhsinin. Orang-orang yang melakukan kebaikan secara harfiah. Tapi di sini jelaskan siapa muhsinun itu, ya. Siapa muhsinin itu? Muhsinin itu alladzina yuraqibunallaha ta'ala. Itu orang-orang yang senantiasa yuraqibunallaha, merasa diawasi oleh Allah, fi kulli su'unihim, dalam setiap urusan mereka. Jadi orang-orang yang merasa diawasi, merasa diintai oleh Allah dalam segala urusan mereka. Artinya muhsinin itu adalah orang yang selalu dekat dengan Allah. Karena kemanapun, dimanapun merasa diawasi, diikuti oleh Allah. Idhumul ladina yajidunal huda warahmata. Karena mereka itu adalah orang-orang yajidunal huda, yang mendapatkan petunjuk, warahmata, dan kasih sayang, fil Qur'anil Karim, dalam Al-Quran Karim. Ini muhsinin, jadi ada beberapa kriteria. Yang pertama, yuraqibunallah, melekat pada diri mereka, muraqabah lillah, merasa diawasi, merasa dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua, bahwa muhsinun itu adalah orang yang menemukan petunjuk, mendapatkan rahmat berkat Al-Quran. Nah, selanjutnya muhsinin itu mendapatkan keuntungan ala hudan, memperoleh petunjuk, aihum ala hidayatin minallah. Ini mereka itu memperoleh petunjuk dari Allah Ta'ala. Karena mendapatkan petunjuk, fala yadhilluna, maka mereka tidak tersesat. Dhalla yadhillu, ini jamak, ya. Fala yadhilluna, maka mereka tidak tersesat. Wala yajhaluna, dan mereka tidak bodoh. Nah, karena mendapatkan petunjuk, ya berarti nambah ilmunya, nambah kecerdasannya, dan mereka tidak tersesat. Kemudian al-muflihun. Al-muflihun ini jamak, ya.
Muflih, muflihun. Muflih, muflihun. Al-muflihun ay al-faizun. Al-faizun, orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Beruntung bin najati, yakni dengan meraih keselamatan. Min kulli marhubin, dari segala hal yang ditakuti. Yang betul-betul ditakuti. Baik yang ditakuti di dunia ataupun nanti di akhirat. Satu bin najat, ya, meraih keuntungan, meraih kemenangannya, yakni najat min kulli marhub, selamat dari segala hal yang ditakuti, wa bidzafri, dan meraih keuntungan bi kulli marhubin, dengan segala hal yang disukai, mahbubin, dan disenangi. Kita muflih. Jadi dua, hal-hal yang disenangi bisa diraih, bisa didapat. Hal-hal yang tidak disenangi, hal-hal yang ditakuti, hal-hal yang dikhawatirkan, terhindar. Itu muflih, jadi ideal gitu. Jadi orang yang meraih kemenangan tapi masih saja mendapatkan sesuatu yang dikhawatirkan, sesuatu yang ditakuti terjadi, berarti belum muflih. Muflih itu harus dua-duanya. Ya, yang disenangi didapat, yang tidak disenangi hilang, begitu, terhindar. Nah, saya kira itu syarhul kalimat, ya. Kata per kata, khususnya kata-kata yang perlu dijelaskan dari ayat 1 sampai 5. Nah, seperti ini. Tentu tidak semuanya, yang lain dianggap mudah barangkali. Demikian.